Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen mutu terpadu di bawah bimbingan dosen Prof. Laili Komaria. Kami di sini kelompok 5 mengambil judul perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 004 Bontang Barat. Kami sendiri kelompok 5 terdiri dari saya, Anggunan Tunggal, Sapril Hidayat, dan Asmar Bacok. Next. Di sini kami mengambil latar belakang pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan zaman. SDN 004 Bontang Barat menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terakhir adalah perbaikan berkelanjutan diperlukan guna menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Next. Rumusan masalah yang kami ambil di sini adalah: 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran? 2. Bagaimana strategi perbaikan berkelanjutan diterapkan? 3. Apa tantangan dalam implementasi strategi tersebut? 4. Apa dampak penerapan strategi terhadap prestasi siswa? Next. Tujuan penulisan adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, menyusun strategi perbaikan berkelanjutan, memberikan rekomendasi langkah konkret untuk implementasi strategi, kemudian menggali peran stakeholder dalam perbaikan pembelajaran. Next. Manfaat perbaikan berkelanjutan yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar, mendorong kolaborasi antara stakeholder pendidikan, meningkatkan infrastruktur dan sarana pembelajaran, meningkatkan prestasi akademik siswa dan reputasi sekolah. Next. Ya, silakan untuk dilanjutkan, Mas April. Baik, terima kasih Manggun. Saya lanjutkan. Tinjauan pustaka, strategi perbaikan berkelanjutan. 1. Peningkatan kualitas pengajaran, pelatihan guru, metode inovatif, dan pembelajaran berbasis proyek. 2. Evaluasi dan monitoring, ujian berkala, observasi kelas, analisis hasil untuk perbaikan. 3. Peningkatan sarana, kelas yang nyaman, akses teknologi, komputer, internet, dan aplikasi. 4. Kolaborasi stakeholder, sinergi guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. 5. Keterlibatan siswa, pembelajaran aktif, penguatan keterampilan sosial dan karakter. 6. Penghargaan dan prestasi, apresiasi akademik atau non-akademik, inovasi guru dan siswa. 7. Manajemen sekolah, kepemimpinan efektif, administrasi transparan. 8. Berkelanjutan, budaya perbaikan terus-menerus, fokus tujuan jangka panjang. Lanjut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan mixed methods, kualitatif dan kuantitatif, dengan penelitian tindakan sekolah PTS dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 1. Partisipan dan lokasi. Dilaksanakan di SDN 004 Bontang Barat dengan partisipan guru, siswa, kepala sekolah, staf, dan orang tua. 2. Teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi, persepsi guru, siswa, dan praktek pembelajaran. Kuesioner mengukur efektivitas strategi. Dokumentasi, data akademik, dan kebijakan sekolah. 3. Analisis data, kualitatif, analisis tematik, kuantitatif, statistik deskriptif, triangulasi, validasi, dan berbagai sumber. Lanjut. Pembahasan 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di SDN 004 Bontang Barat meliputi: 1. Kualitas guru. Kompetensi, pelatihan, dan motivasi guru sangat menentukan efektivitas pembelajaran. Kurikulum.
harus relevan dengan kebutuhan siswa dan diterapkan secara efektif di kelas. 3. Fasilitas pembelajaran. Sarana yang memadai serta pemanfaatan teknologi mendukung proses pembelajaran yang efektif. 4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dukungan orang tua dan partisipasi masyarakat membantu meningkatkan hasil belajar siswa. 5. Lingkungan sekolah. Keamanan, kebersihan, serta budaya positif di sekolah berkontribusi pada kenyamanan sekolah. 6. Siswa. Motivasi dan kebutuhan belajar siswa berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. 7. Manajemen sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dan pengelolaan yang efektif mendukung kelancaran pendidikan. 8. Evaluasi pembelajaran. Sistem penilaian yang objektif dan pemanfaatan hasil evaluasi membantu perbaikan proses belajar. 9. Kebijakan pendidikan. Regulasi pemerintah dan sekolah mempengaruhi standar serta kualitas pembelajaran. 10. Metode pembelajaran. Penggunaan pendekatan inovatif dan variatif meningkatkan efektivitas serta keterlibatan siswa dalam belajar. Lanjut. 2. Penerapan strategi perbaikan berkelanjutan di SDN 004 Bontang Barat. Strategi perbaikan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi, inovasi, dan refleksi terus-menerus. Penerapannya meliputi 1. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan pembelajaran kolaboratif. 2. Perbaikan kurikulum, evaluasi rutin, dan inovasi pembelajaran berbasis proyek serta teknologi. 3. Peningkatan fasilitas, penyediaan sarana dan mendukung pembelajaran interaktif dan berbasis teknologi. 4. Keterlibatan siswa, mendorong pembelajaran aktif dan pemberian umpan balik yang konstruktif. 5. Manajemen pembelajaran efektif, optimalisasi waktu dan pengelolaan kelas yang lebih kondusif. 6. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, membantu komunikasi dan dukungan dalam proses pembelajaran. 7. Evaluasi dan refleksi, penilaian berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran. 8. Peningkatan kualitas penilaian, menggunakan metode penilaian yang lebih beragam dan transparan. 9. Budaya sekolah positif, membangun lingkungan belajar yang kondusif serta menanam nilai karakter. 10. Monitoring dan pengawasan, sistem pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas strategi. Next. Baik, saya lanjutkan. 3. Tantangan implementasi perbaikan berkelanjutan di SDN 004 Bontang Barat. 1. Keterbatasan sumber daya. Fasilitas dan anggaran terbatas menghambat inovasi pembelajaran. 2. Kualitas dan komitmen guru. Kurangnya kompetensi, keterbatasan waktu pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan. 3. Kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat. Minimnya keterlibatan dan pemahaman tentang peran mereka dalam pendidikan. 4. Perbedaan kemampuan siswa. Tantangan dalam pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. 5. Beban administratif guru. Waktu terbatas untuk inovasi akibat tugas administratif yang banyak. 6. Kesulitan implementasi kurikulum. Ketidakseimbangan antara teori dan praktek dalam penerapan pembelajaran. 7. Evaluasi dan monitoring tidak optimal. Sistem penilaian kurang efektif dan keterbatasan dalam data pembelajaran. 8. Keterbatasan kebijakan dan regulasi. Regulasi yang kurang mendukung inovasi serta beban administratif yang tinggi. 9. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Ketergantungan pada metode tradisional dan kurangnya pemanfaatan teknologi. 10. Budaya sekolah dan kepemimpinan. Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya dukungan kepemimpinan sekolah. Next. Monggo dilanjut, Smar. Terima kasih Pak Sapri.
4. Dampak strategi perbaikan berkelanjutan terhadap prestasi siswa di SDN 004 Bontang Barat. Pertama, peningkatan pembelajaran. Metode inovatif dan personalisasi membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang kedua, kemampuan akademik. Hasil ujian meningkat, keterampilan berpikir kritis berkembang. Motivasi belajar. Minat dan percaya diri siswa meningkat. Yang keempat, keterampilan sosial, kolaborasi dan komunikasi siswa lebih baik. Kelima, kemandirian. Siswa lebih mandiri dan terampil dalam memanajemen waktu. 6. Kesejahteraan. Lingkungan belajar lebih nyaman, kesehatan mental lebih baik. Berikutnya, kesimpulan. Penerapan strategi perbaikan berkelanjutan di SDN 004 Bontang Barat berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Strategi ini menciptakan lingkungan belajar dan yang inovatif, relevan, dan efektif. Pertama, peningkatan pembelajaran lebih menarik, berbasis teknologi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, prestasi akademik, evaluasi berkala dan metode variatif meningkatkan hasil ujian serta keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, kolaborasi semua pihak, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat berperan aktif dalam mendukung pendidikan. Yang keempat, tantangan dan solusi, kendala, sumber daya, dan perbedaan kemampuan siswa diatasi melalui pelatihan guru dan dukungan orang tua. Yang kelima, pengembangan karakter. Strategi ini menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian siswa. Saran untuk memperkuat strategi di SDN 004 Bontang Barat, beberapa langkah dapat diterapkan. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru, mengadakan pelatihan rutin terkait teknologi pendidikan dan metode pembelajaran inovatif. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, mengoptimalkan media pembelajaran digital dan training, serta meningkatkan akses perangkat pendukung. Yang ketiga, kurikulum fleksibel, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Keempat, keterlibatan orang tua dan masyarakat, meningkatkan komunikasi sekolah, orang tua, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan, melakukan evaluasi rutin terhadap strategi pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Keenam, penguatan karakter siswa, mengembangkan program ekstrakurikuler yang membangun kepemimpinan, kerja tim, dan keterampilan sosial. Ketujuh, manajemen sekolah yang efektif, memperkuat kepemimpinan sekolah dalam pengelolaan sumber daya dan inovasi pembelajaran. 8. Akses ke sumber belajar, menyediakan lebih banyak buku, alat peraga, dan sumber daya digital untuk mendukung proses belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator atau Pak Anggun. Silakan. Ya, terima kasih Pak Asmar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.